pelajaran saya itu sebenarnya banyak, sehingga kami harus potong kemarin. Dan sebagian mungkin akan disampaikan ke modul besok. Ini pelajaran 1 semester sebenarnya. Tapi tidak pasti tidaknya ini menjadi bahan bakar juga. Jadi kalau anak laki-laki pakai Sri itu biasanya kelahiran Klaten kecil. Itu daerah Klaten gitu. Sri Suto, Sri Asono, Sri Astanto, Sri Mulyono. Anak laki-laki pakai Sri itu orang Klaten gitu. Ini kalau bicara tentang filsafat Yogyakarta itu kita tidak bisa lepas dari Keraton Yogyakarta. Karena Keraton Yogyakarta itu sebagai embrio kota Yogyakarta yang semuanya itu mengandung filosofi yang sangat tinggi. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, jadi panjenengan harus berterima kasih kepada Pangeran Mangkubumi atau Sultan Habis-Satu. Soalnya dulu kalau Pangeran Mangkubumi sebelum perjanjian Giyanti itu tidak bersikukuh bahwa ibu kota pemerintahan harus di Jogja, mungkin Yogyakarta tidak pernah akan ada. Jadi pada waktu pra perjanjian Giyanti yang diadakan di Desa Perdagangan di Kecamatan Grobogan, itu berlangsung sangat alot antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Hating sebagai gubernur wilayah Indonesia di bagian timur. Ada 3 yang dibicarakan. 1 itu masalah pembagian wilayah nantinya setelah perjanjian Giyanti. Yang kedua itu tentang gelar raja. Terus yang ketiga itu tentang letak ibu kota kerajaan atau ibu kota pemerintahan. Soal pembagian wilayah, Pangeran Mangkubumi tidak mempermasalahkan yang namanya Palianagari nanti. Terus yang kedua tentang gelar itu, Pangeran Mangkubumi menghendaki gelar Sunan, karena sebelumnya sudah pernah dinobatkan sebagai Sunan Kabanaran. Tapi Nicholas Hating tidak boleh, karena Raja Surakarta itu sudah bergelar Sunan, ada matahari sehingga beliau bergelar Sultan. Itu kayaknya itu bedanya Sunan dengan Sultan. Kalau Sunan itu Surakarta, kalau Sultan itu Yogyakarta. Nah, yang paling alot itu adalah letak ibu kota kerajaan. Nicholas Hating menghendaki letak ibu kota kerajaan itu di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, supaya jauh dari Surakarta yang sudah. Sebabnya kalau dekat, tapi kalau antara Surakarta dan Yogyakarta itu bersatu melawan VOC, maka VOC akan kewalahan. Tapi Mangkubumi tidak mau. Kalau tidak di Yogyakarta lebih baik perang di sana. Maka perangnya sudah 9 tahun. Dari tahun 1746 sampai 1755. Nah, sekarang ini apa sebab? Pangeran Mangkubumi bersikukuh bahwa ibu kota itu harus di Yogyakarta yang sekarang. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan bahwa pilihan itu ada di Yogyakarta. Pertama, ayahanda Pangeran Mangkubumi atau Raja Kartosuro, Sunan Amakura Jambi atau Sunan Amakura keempat, itu pernah mendapatkan ilham bahwa Pulung Keraton itu jatuh di Wono Beringan, Jalan Beringan, di desa Pacetokan. Itu ilhamnya diterima oleh dia. Maka Sunan Amakura Jambi pada waktu itu berkehendak untuk memindahkan ibu kota dari Kartosuro ke Alas Beringan itu. Kemudian sebelum itu maka dibuat pesanggrahan yang namanya Pesanggrahan Garjitowati yang sekarang itu menjadi pemandian di Taman Sari. Belum sempat membuat keraton yang baru, keburu wafat Sunan Amakura Jambi. Jadi kemudian digantikan oleh putra mahkota, putra Sunan Amakura keempat, yang kakaknya Pangeran Mangkubumi, kakak tiri. Karena
Karena dia putra mahkota. Pangeran Mangkubumi itu dari Garwa Ampel atau Garwa Ampean atau Garwa Selir. Udah kakak itu namanya Sunan Pakubuwono II. Oleh Sunan Pakubuwono II, pasangan Rajitawati dirubah namanya menjadi Ayodhya atau Ngayodhya, belum pakai Karto pada saat itu. Yang fungsinya adalah untuk peristirahatan jenazah yang dibawa dari Kartosuro maupun Surakarta sebelum dimakamkan di Imogiri. Jadi transit jenazah sebelum diangkat ke Imogiri. Dulu jenazah itu dipikul, belum ada mobil. Terus kemudian akhirnya itu nanti jadi Ngayodhya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara topografi dan secara filosofis, bahwa Keraton Yogyakarta itu terletak di tanah datar yang diapit oleh 6 sungai yang simetris, 3 di sebelah timur dan 3 di sebelah barat. Yang sebelah timur itu Kali Jodi, Kali Gajah Wong, dan Kali Upak. Yang sebelah barat itu Kali Winongo, Kali Gedhog, dan Kali Progo. Itu mengapit Keraton Yogyakarta secara simetris. Kemudian di sebelah utara ada Gunung Merapi. Di sebelah selatan ada Segoro Kidul atau Laut Selatan. Di dalam kosmogoni agama Hindu, tanah datar yang diapit oleh sungai, kemudian ada gunung dan ada laut, itu disebut dengan sanctuary area atau daerah yang disucikan, yang pantas hanya untuk membangun bangunan suci, contohnya candi atau vihara. Maka kalau Bapak lihat, candi-candi itu mesti didekatkan dengan 2 sungai. Bahkan Candi Prambanan itu terpaksa dibuat sungai buatan untuk memenuhi syarat bahwa candi itu terletak di 2 sungai. Maka yang namanya Kali Opak itu dibendung dulu, namanya Bendung Ketonggo di sebelah hulunya, dialirkan menjadi anak sungai di sebelah barat Candi Persis itu. Dan tempuran kembali, kemudian baru menjadi satu lagi, menjadi Kali Opak. Itu hanya untuk memenuhi syarat bahwa bangunan suci itu terletak di antara 2 sungai. Candi Borobudur itu ada Kali Elo dan Kali Progo. Mengapa harus ada 2 sungai? Karena dalam kosmogoninya 2 sungai itu merupakan replika Bengawan Gangga dan Bengawan Jamuna. Nanti saya bingung. Itu sampai sejauh itu. Lah Yogyakarta sungainya sudah ada 6 sekali ya Pak. Kurang meloro, telu. Jadi tanah yang disucikan. Maka ini kalau boleh percaya boleh tidak caranya. Mengapa Yogyakarta itu di dalam bahasa wayangnya itu kota yang gede obore, padang Jakarta, dhuwur kukuse, adoh puncarane. Orang catat orang ujian. Kenapa jadi terkenal itu? Ya karena baru tata letaknya saja sudah bersusuk. Ini yang dipertahankan mati-matian oleh Pangeran Mangkubumi. Nek orang ini nyojo perang meneh wae kita. Akhirnya dikuasakan menerima. Makanya Anda sekalian harus terima kasih kepada Pangeran Mangkubumi. Bedanya dari salah satu dari tata ruang letaknya Keraton Yogyakarta sudah berfungsi. Sekarang ada pertanyaan. Nanti saya kebetulan guide Solo. Mengapa Surakarta kok tidak sama dengan Yogyakarta? Wong arsiteknya sama. Jadi arsitek Keraton Surakarta itu juga Mangkubumi setelah pindah dari Kartosuro. Mengapa kok beda? Saya pernah ditertar itu waktu ceramah. Konsepnya sama bisa beda Pak Yu. Dapat saya gampang saja. Pangeran Mangkubumi di Solo itu mengarsiteki keraton kakaknya, kakak tiri. Di Yogyakarta beliau mengarsiteki keratonnya sendiri. Jadi tidak aneh bahwa dari sisi filosofi dan tata ruang itu
Jogja itu dianggap mungkin lebih lengkap dari Surakarta. Ngomong Solo sulit. Karena berbeda. Kalau di sini itu ada gunung, laut, dan tanah datar, itu kan Tirta Karana, Palemahan, Pawongan, Paranggiatan. Di Solo tidak. Karena di Solo itu kiblatnya Gunung Lawu, Keraton Surakarta, dan Alas Kerdowahono. Maka di Surakarta itu masih ngidep Betari Durga, bukan Durga Wayang loh. Ini Durga saktinya Siwa. Sakti itu istri. Di Yogyakarta tidak mengenal itu. Di Solo ada sesaji Maisolawung, di Jogja tidak ada sesaji Maisolawung. Karena kiblat filosofinya berbeda. Jadi kita bisa gading Solo bisa. Ini berbeda yang seperti itu. Nah, tetapi karena Sultan adalah Sayyidin Parontogono Khalifatullah yang notabene harus orang Muslim, maka filosofi yang Hinduistis ini kemudian dirubah menjadi konsepsi Islam Jawa. Lahirlah konsepsi nanti yang saya kan memayu hayuning Jawa sama manunggaling kawula Gusti, hubungan antara selatan, keraton dan gunung. Nanti tubuh dengan panggung rada lainlah. Ini dulu. Jadi ini apa? Dicangkan dulu yang ini. Betapa hebatnya tata ruang dan filosofi Keraton Yogyakarta itu dari hebatnya lagi. Mengapa Pangeran Mangkubumi itu berfilosofi seperti itu? Misalnya nggak usah ngadep itu pun sudah luar kepala. Kemudian yang namanya kalau penjenengan keraton, berkata keraton ya, keraton Yogyakarta. Tetapi kalau penjenengan mengatakan karaton, itu harus karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kesalahan huruf A saja sebutannya sudah ada. Jadi kalau jelaskan ke wisatawan keraton Yogyakarta, tapi nanti kalau jelaskan di dalam keraton, karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berbeda sebutannya. Nah, yang namanya keraton itu sebenarnya itu hanya bangunan di dalam Tepuri yang dikelilingi oleh benteng itu. Nah, kalau sampai Tegorogung, Monconegari dan sebagainya itu sebenarnya bukan disebut keraton tapi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi wilayahnya itu apa? Termasuk Kutoboro, kemudian Tegorogung dan Monconegari atau Monconegoro. Nah, yang keraton sendiri itu inti keratonnya itu sebagai embrio kota Yogyakarta itu dibatasi dengan benteng keliling itu. Benteng di dalam benteng itu ada isinya banyak sekali. Nanti ada kedaton, ada alun-alun kidul. Nah, kedaton dan alun-alun kidul itu terletak di dalam benteng. Tapi kalau alun-alun utara, pagelaran dan Citigel dan masjid itu terletak di luar benteng. Bisa ya? Atau sudah tahu belum? Belum. Jadi yang namanya alun-alun utara, pagelaran Citigel dan masjid itu di luar benteng. Tetapi sejak bangsa Trimanganti, bangsa Trajumas ke selatan sampai alun-alun selatan itu di dalam benteng. Mengapa kok ini di luar benteng? Karena alun-alun Citigel dan pagelaran yang utara itu sifatnya profan. Yang di dalam benteng itu sifatnya sakral. Dan tidak setiap orang bisa masuk ke situ. Alun-alun kidul itu baru ada zaman Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Jadi nanti kalau Anda pergi ke laboratoriumnya ini apa? IKIP apa IKIP? Apa itu? PGRI. Jadi Universitas PGRI itu ada laboratorium, ada makin besar sekali sejak dari Mataram, Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta. Saya juga tidak ngeh pada saat itu. Jadi saya berceramah di lantai atas, kemudian diajak untuk kepala laboratorium. Pak, mari kita lihat lab kita. Kita ada miniatur paketnya sejak dari Mataram sampai ke Jakarta. Waktu saya tinjau,
waktu saya itu saya beritahu Pak, paket perjanjian itu salah. Paket udah berapa puluh tahun paket itu. Paket perjanjian menikah zaman kota gede Mataram Islam yang pertama itu belum ada Siti Hinggil. Siti Hinggil itu baru ada zaman Sultan Agung, berarti di Kerto. Mengapa? Karena Siti Hinggil itu Sultan Agung mengadop Siti Hinggil di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Jadi belum ada, di situ tidak ada. Alon-alon kidul itu baru ada zaman Keraton Solo dan Keraton Jogja. Kondisi. Oh, mohon maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.